Halo Mas Bro, ingin usaha barbershopmu sukses? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel YouTube saya. Oke teman-teman, kali ini saya ingin berbagi tips atau pengalaman dan cara ya, bagaimana cara kita agar sukses di dalam usaha jasa di bidang pangkas rambut atau barbershop. Oke, yang namanya bidang jasa khususnya di pangkas rambut atau barbershop ini tidak terlepas dari yang namanya strategi atau cara bagaimana cara kita mengolah usaha kita agar berhasil. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan, teman-teman bisa bantu saya untuk klik tombol merah atau subscribe ini, terus dinyalakan loncengnya juga, terus teman-teman bisa menyebarkan video ini ke teman-teman semuanya agar kita yang satu profesi ini bisa sama-sama bahu-membahu, yang mempunyai ide, yang mempunyai gagasan bisa saling tukar, sehingga kita yang satu profesi ini bisa saling erat di dalam hubungan antara pekerjaan. Oke teman-teman, yang pertama adalah kemampuan dan ciri khas si tukang cukur itu. Jadi yang namanya bidang jasa khususnya pangkas rambut atau barbershop ini, seseorang harus bisa memiliki dasar kemampuan untuk memotong rambut. Nah, ketika seseorang ini mampu mempunyai dasar, mempunyai basic di dalam memangkas rambut atau memotong rambut, maka ketika dia menjadi pembisnis di dalam pangkas rambut tersebut, maka tidak bingung. Kenapa seperti itu? Kita contohkan menjadi owner barbershop atau owner pangkas rambut. Ketika seseorang owner itu mempunyai basic atau kemampuan untuk mencukur, untuk memotong rambut dengan baik dan benar, maka ketika kita punya capster atau anak buah atau pembantu kita di dalam melaksanakan kegiatan bisnis usaha kita itu mungkin pergi meninggalkan kita, entah dalam hal masalah apapun, nah maka kita sebagai owner masih bisa menghandle usaha kita itu karena kita mempunyai basic atau dasar kemampuan di dalam bidang ini, khususnya memotong rambut. Oke, yang selanjutnya adalah kemampuan dan ciri khas. Ini masih nomor satu ya, ciri khas. Ciri khas ini bisa diartikan di dalam diri kita masing-masing. Kita itu mempunyai ciri khas apa sih? Nah, itu nanti yang membedakan kita dengan yang lain. Jadi antara satu tukang pangkas itu beda rasa teman-teman, beda tangan, beda rasa. Nah, jadi teman-teman satu profesi harus bisa membuat gimmick atau ciri khas diri kita masing-masing. Saya ini siapa toh? Saya ini tukang cukur yang gimana toh? Nah, kita gali di dalam diri kita agar orang itu ketika datang ke diri kita itu tahu ciri khas kita. Itu yang pertama. Oke, yang sekarang nomor 2 ya. Nomor 2 masuk ke peralatan atau alat peralatan yang mendukung kita di dalam usaha pangkas. Oke, kalau di tempat saya ini masih sederhana ya teman-teman. Ini ada clipper, ada dan sebagainya sudah ada, namun ini ya masih serba sederhana ya teman-teman. Tempat saya juga masih di desa, makanya peralatan juga masih seadanya
dulu. Nah, buat teman-teman yang mungkin mempunyai budget yang masih pas-pasan, atau dalam artian ya uangnya itu kurang ya, maka teman-teman belilah alat secukupnya dan ya pakai bangku atau kursi yang seadanya dulu, dibuat dari kayu kayak punya saya ini terbuat dari kayu namun ya sudah kokoh. Nah, ini untuk awal kita meloncat di dalam bisnis tidak apa-apa, ini perintisan teman-teman. Namun ketika teman-teman sudah memiliki modal yang cukup, ya sebaiknya teman-teman saya anjurkan untuk membeli peralatan yang bagus sekalian, karena itu investasi kita. Kalau kita investasinya itu nanggung-nanggung, dalam artian ya sudah mempunyai budget namun tidak dialokasikan ke sesuatu yang benar, maka itu kurang pas. Maka dari itu teman-teman ya periksa lagi kantong masing-masing bagaimana ya, kondisi keuangan kita masing-masing. Itu nomor 2 teman-teman. Oke, sekarang nomor 3. Oke, nomor 3 ini berhubungan dengan lokasi yang strategis. Lokasi yang strategis. Lokasi itu sangat menentukan ya teman-teman. Jadi entah di situ di desa maupun kota dan sebagainya, kalau tempat kita itu strategis, strategis itu tidak harus ya di kota besar, itu tidak teman-teman. Strategis itu mungkin ya semisal perempatan, semisal ya intinya ada jalan penghubung. Itu jalan-jalan yang sekiranya banyak orang yang berlalu lalang, atau di situ mungkin ada perusahaan dan sebagainya. Itu salah satu tempat yang strategis. Nah, teman-teman bisa membuat usaha di situ. Itu peluangnya lebih besar teman-teman, dibanding kita membuka di tempat yang asal-asalan. Karena bidang jasa ini ya yang kita berikan jasa adalah manusia. Jadi ya targetnya itu kita cari di mana yang paling strategis. Oke, paham? Oke, yang keempat teman-teman, modal bukan faktor yang utama. Oke, paham? Oke, semua paham ya? Modal bukan faktor yang paling utama. Maksudnya bagaimana? Ketika pikiran kita ingin usaha, namun di dalam kerentek itu ya takut akan modal yang besar, maka usaha kita itu tidak akan berjalan. Karena pikiran kita itu menentukan tindakan diri kita. Jadi ketika pikiran kita itu di mindset sudah tidak pas, dalam artian takut modalnya besar dan sebagainya, maka dari itu ya maka tindakan di diri kita itu juga berpengaruh teman-teman. Mungkin ada pemikiran ragu dan sebagainya. Nah, maka dari itu teman-teman harus mencari solusi yang mungkin bisa nabung sedikit, nanti dibelikan alat, atau bekerja ala kadarnya dulu, nanti dibelikan alat, sehingga suatu saat teman-teman juga bisa mendapatkan modal yang cukup. Teman-teman juga bisa jualan online dan sebagainya. Yang terpenting adalah kita itu ada kemauan. Kalau kita ada kemauan, maka di situ gerak di dalam diri kita itu akan cepat. Jadi ketika pemikiran kita sudah respect, maka dalam di diri kita itu meresponnya lebih cepat bergerak. Oke, bisa dimengerti ya. Oke, terakhir nomor 5 ini sangatlah penting, yaitu eksekusi atau segera memulai. Nah, kalau teman-teman pikirannya masih rancu, ini gimana ya, jadi ndak ya, berhasil ndak ya,
itu tidak akan bisa teman-teman. Jadi teman-teman harus ya mempunyai tekad yang kuat, sehingga kalau memang sudah waktunya sudah pas, atau maksudnya sudah cukup biayanya, sudah ada peralatannya dan lain sebagainya, maka teman-teman harus segera mengeksekusi atau segera melakukan bisnis ini agar nanti bisa dievaluasi, bisa dikoreksi. Yang namanya merintis teman-teman, merintis itu adalah sesuatu di masa yang sangat sangat berat lah, apalagi usaha di bidang jasa pas lagi merintis, itulah sesuatu yang mungkin kebanyakan dari kita yang mengalami sulit ya, karena memang mencari pelanggan itu tidak semudah yang dibayangkan. Namun percayalah, ketika kita memang berusaha, niat kita baik untuk mencari maisha yang halal, insya Allah rezeki itu tidak jauh-jauh dari diri kita. Oke, jadi pesan dari saya teman-teman, ketika memang sudah mampu ya segera memulai. Lebih baik kita punya usaha kayak saya ini, ya bukan maksud sombong, punya usaha kecil-kecilan milik kita sendiri itu lebih lebih nyaman ya. Kita mau sholat tidak ada larangan, kita mau ngaji juga tidak ada yang larang, kita mau makan juga tidak ada yang ngerasani dan lain sebagainya. Itu salah satu kenikmatan kenapa kita harus punya usaha entah di bidang apapun. Karena ini di bidang jasa pangkas rambut ya, saya berbagi pengalaman saja teman-teman. Sebenarnya ketika kita mungkin ikut orang dengan pendapatan yang besar, terus kita merintis dengan pendapatan yang kecil, itu lebih nyaman kita yang usaha sendiri, merintis sendiri, hasil juga hasil dari kita sendiri. Oke teman-teman, untuk hari ini cukup ya. Insya Allah akan saya beri beberapa tips lagi di lain kesempatan, di lain waktu. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe dulu ya, karena ini kita saling berbagi ilmu ya, bukan bermaksud untuk menggurui, namun kita hanya sifatnya untuk berbagi, menjalin persaudaraan yang kuat. Oke, salam satu gunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.